3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku, di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini, welcome back. Hai pejuang investasi masa depan dari sekuritas terpercaya pastinya ya. Gimana kabar kalian hari ini? Udah pada sarapan apa belum? Atau mungkin baru sarapan hati yang di PHP-in janji-janji palsu semalam. Anyway, apapun yang kamu rasain sekarang, yuk tarik nafas yang dalam dan peluk diri kamu sendiri karena kamu itu hebat banget udah bertahan sejauh ini. Welcome back, selamat datang di ruang penuh cinta, penuh semangat, penuh motivasi positif bareng aku lagi yang insya Allah setia banget nemenin kamu ngebangun mimpi dan pasif income-nya kamu. Secara apa? Secara konsisten ya, please jangan stop di tengah jalan karena kita bukan pejalan santai ya, tapi adalah pelari maraton. Kita itu pelari maraton yang tahu arah dan tahu garis finishnya. Jadi buat kamu yang sekarang lagi nabung saham barangkali, atau lagi ngebangun bisnisnya online, atau lagi nyari jati diri plus nyari jodoh spiritual, trust me, you are on the right track. Yuk duduk manis, cari tempat ternyamannya kamu siapin camilan dan minuman favorit kamu karena video ini bakal jadi vitamin dan percikan bensin semangat buat jiwa-jiwa ambisius yang gak mau hidup cuma numpang ngeluh di bumi ini, cuma numpang ngeluh dan ngerepotin lagi untuk orang lain ya. Welcome back di channel Cawan Kosong, tempat semua rasa diterima tanpa syarat, tanpa batas, kecuali mantan ya. Di sini nggak ada tempat buat yang namanya mantan. Itu mah dikembalikan aja ke alam habitatnya. Lanjut ke requestan gokil dari Bang Aan di Garut. Min, coba dong tebak apa sih bedanya kelapa sama kamu, Min? Apa ya Bang? Nggak tahu deh, nyerah aja deh. Kalau kelapa bikin seger, kalau kamu bikin aku jadi baper. Bang Aan nih pinter banget ya, pinter banget bikin jebakan perasaan. Anyway, thank you ya buat Bang Aan yang udah kirim-kirim request ke redaksi Cawan Kosong. Oke teman-teman, by the way, pernah gak sih kamu lagi scroll sosmed, terus tiba-tiba lihat produk kece yang kamu banget, tapi mikir, ntar aja deh check outnya, tahu-taunya udah sold out, udah habis semua. Nah lo, nyesel nggak? So listen carefully. Kamu nggak perlu jauh-jauh lagi cari skincare yang glowingin wajah kamu, kayak tokoh utamanya drama Korea, atau fashion kekinian yang cocok buat nongki sampai kondangan. Di online shop Cawan Kosong official store kita punya semuanya loh, mulai dari beauty care biar wajah kamu itu selalu ready buat difoto tanpa filter kamera jahat ya. Ada juga fashion ladies and boys biar makin kece pas hadir di dunia nyata, bukan cuma di story WA ya. Ada juga healthy care buat kamu yang pengen hidup panjang umur dan bebas dari drama-drama penyakit ya. Ada juga kosmetik dan pastinya household biar rumah kamu itu nggak cuma wangi tapi juga berasa kayak spa mewah. Dan bahkan ada juga gadget dan elektronik kekinian yang bisa nemenin kamu meeting, gaming, sampai stalking orang. Maksudnya nggak ya, jangan stalking hidup orang deh, nggak bagus ya. Yuk jangan cuma liatin, langsung aja cus ke link di deskripsi box bawah. Check out sekarang juga sebelum harganya naik, kayak perasaan kamu yang tidak stabil itu ya. Karena belanja di sini bukan cuma hemat tapi juga berfaedah buat masa depannya kamu.
Nah, ada juga nih requestan salam. Requestan salam kali ini datangnya dari Mas Hanum di kota Cikarang. Min, nitip salam dong buat bini orang yang masih jadi cita-cita. Aku nggak bakalan nyerah kok. Aku cuma nunggu KUA buka cabang di semesta lain biar bisa masuk daftar tunggu cinta terlarang dengan restunya galaksi. Gimana Min menurutmu? Aduh, waduh Mas Hanum, sabar ya. Cinta itu kayak paket kurir loh Mas. Kadang nyasar dulu ke alamat orang, tapi nanti kalau udah rejeki COD langsung pasti ke hatinya kamu. Tapi inget ya, jangan sampai nanti KUA di semesta lain ya malah ngusir karena ya kamu bawa niatnya itu udah nggak baik gitu loh ya. Jadi aku doain deh semoga kamu segera dapat bini yang bukan milik orang ya, tapi milik semesta yang udah dipaketin khusus buat kamu. Dan inget ya, jangan baper ya. Bini milik orang itu aduh dosa ya Anda ya. Biarkanlah kamu cari bini yang miliknya semesta aja dan kamu dapetin dengan cara halal dan terhormat. Ya, begitu ya. Alright, pejuang sahabat damai hati dan jiwa yang sedang belajar melepaskan. Anyway, apakah kamu pernah ngerasa capek banget ngejar-ngejar sesuatu yang kamu pikir adalah takdirnya kamu? Ngejar orang yang kamu kira akan jadi pasangan hidupmu, ngejar karir yang kamu yakin banget itu jalan kesuksesannya kamu, ngejar-ngejar pengakuan dari orang yang bahkan gak peduli sama sekali sama proses perjuangannya kamu. Nah, pernah gak kalian seperti itu? Honestly, kadang hidup ini terasa seperti permainan kucing dan tikus. Kita jadi si tikus dan terus berlari ngejar-ngejar sesuatu yang belum tentu menjadi milik kita, bahkan belum tentu cocok untuk kita. Tapi ya tetap aja kita kejar mati-matian, sampai ngos-ngosan, sampai jatuh, sampai tersungkur luka-luka, sampai bahkan kehilangan diri sendiri. Nah, dan maybe kamu juga pernah ngerasa, loh kenapa ya semakin aku kejar, semakin gigih aku kejar, semakin dia menjauh. Kenapa ya? Nah, kenapa semakin aku usahakan semakin gak dapet juga? Kenapa aku udah ngasih waktu, ngasih perhatian, ngasih pengorbanan total, tapi ujung-ujungnya ya ditinggal juga. Ya mind blowing gak sih? Kalau ternyata justru yang terbaik itu gak sama sekali perlu dikejar, gak perlu dikejar-kejar. Yang terbaik itu udah tahu arah ke kamu, karena dia cuma nunggu kamu diam, tenang, sabar, sadar bahwa kamu juga berharga, bukan cuma sekedar mengejar. Kita itu hidup di dunia yang terlalu sering ngajarin kita, kalau kamu mau sesuatu, kejar habis-habisan deh. Selalu kan kita diajarkan seperti itu. Kalau kamu mau dapetin sesuatu, kamu kejar sampai serius, sampai habis-habisan kalau bisa. But guess what? Gak semua hal bekerja dengan rumus kejar dan dapat. Terkadang semakin kamu mengejar dengan ngotot, dia justru akan semakin kabur, semakin hilang, dan itu doesn't make sense. Tapi ya begitulah kenyataannya memang seperti itu. Because hidup bukan sekedar soal seberapa keras kamu mengejar, seberapa ngeyel dan ngotot kamu mengejar, tapi seberapa cerdas kamu bergerak dan meletakkan energi. Banyak banget orang menjadi salah paham antara gigih dan ngotot, gak tahu waktu. Nah, sometimes kita itu gak nyadar, kita gak lagi mengejar impian, tapi kita sedang dikejar obsesi yang menyamar menjadi tujuan. Nah, obsesi ini bikin kamu menjadi buta.
Obsesi ini bikin kamu menjadi rela disakiti, bikin kamu gak sadar kalau ternyata harga dirimu itu semakin tipis, semakin murah, bikin kamu lupa kalau diri kamu itu juga layak dicari, bukan cuma jadi pengejar abadi. Ya, kamu sadar nggak? Kamu bisa jadi udah terlalu sering mengejar cinta yang salah, mengejar pengakuan yang salah, mengejar orang yang gak sesuai dengan jiwa, atau orang yang terus-terusan nolak kamu dengan 1000 kode penolakan halus, tapi kamu anggap itu adalah tantangan buat kamu. Ya, jangan begitu, on banget kalau begitu. Actually, itu bukan tantangan ya, itu adalah penolakan berkedok sopan. Dan kamu bukannya orang yang lemah karena menyerah. Kamu itu justru menjadi kuat karena berhenti mengecewakan diri kamu sendiri. Stop, kamu jangan kejar yang gak mau dikejar ya, ingat itu. Jangan kejar yang gak mau dikejar, karena yang terbaik itu bukan sesuatu yang harus kamu seret-seret biar datang. Sesuatu yang terbaik itu bukan sesuatu yang harus kamu dengan ngotot dan ngeyel kamu kejar-kejar, tapi sesuatu yang memang udah ditakdirkan buat ketemu sama kamu di waktu yang paling tepat ya. Suddenly, ketika kamu berhenti mengejar, kamu stop mengejar, alam semesta itu justru mulai bergerak. Orang-orang baik mulai akan bermunculan, pintu-pintu peluang akan mulai terbuka, dan hati kamu akan mulai lebih tenang. It's a great moment, that's turning point. Ketika apa? Ketika kamu sadar, loh, ternyata yang aku butuhkan bukan dikejar-kejar mimpi sampai bahkan aku lupa diri, tapi berdiri tegak dan membiarkan yang terbaik datang kepadaku dengan tenang. Gak harus dikejar ya. Maybe kamu itu belum sampai di sana. Mungkin kamu masih setengah perjalanan, tapi kamu akan sampai. As long as kamu tetap jalan dan bukan cuma terus mengejar. Yang terbaik gak akan datang saat kamu pura-pura menjadi orang lain demi disukai. Tapi dia akan datang saat kamu jujur jadi diri sendiri dan tetap melangkah meskipun pelan. Ya, nonsens banget kelihatannya. Kalau hidup itu cuma tentang mengejar validasi, cinta semu, dan ambisi tanpa arah, but guess what? Itu adalah pelajaran hidup. Itulah merupakan pelajaran hidup, dan kamu sekarang sedang naik level, dan finally kamu sampai di titik sadar yang terbaik gak butuh kamu kejar. Ingat itu, yang terbaik gak butuh kamu kejar. Dia akan datang untuk menemukanmu, dan bukan sekedar menemukan, tapi memilih kamu karena kamu itu pantas untuk dipilih, bukan dipaksakan dengan ngeyel dan ngotot. Dan hopefully setelah video ini kamu mulai belajar diam, belajar mendengar, belajar menyadari, dan belajar melepaskan. Karena dalam diam itu yang terbaik sedang bergerak menuju kamu. Bukan karena kamu kejar-kejar, tapi karena kamu udah siap untuk ditemukan. Ya, teman-teman, ingat itu. Kamu tahu nggak, ketika kita terlalu sibuk mengejar, kita itu sering banget lupa. Kita itu bahkan juga pantas dikejar. Let's be honest ya, let's be honest. Banyak dari kita itu ngebentuk hidup kayak kompetisi yang tanpa henti. Kayak ibaratnya kompetisi dan lomba tanpa ada ujungnya. Kita mengejar validasi, kita mengejar cinta, kita mengejar gaya hidup, mengejar pengakuan orang, dan mengejar mimpi-mimpi, ya tapi sering kali bukan mimpi kita sendiri. Mimpi yang dititipkan oleh orang lain, oleh standar nasional, bahkan oleh rasa takut dibilang gagal.
Dan guess what? Itu adalah capek banget rasanya. Capek banget, menguras tenaga dan emosional. Karena di dalam perjalanan mengejar itu, kita lupa bertanya, sebenarnya ini yang aku mau atau ini cuma sesuatu yang aku pikir harus aku punya biar dianggap berharga sama orang lain. Nah, kita lupa bertanya seperti itu. Ya, because kita itu nggak mau ketinggalan. Kenapa? Kita sering banget mengejar sesuatu itu sampai mati-matian. Ya karena takut jadi yang terakhir menikah barangkali. Karena takut umur 30-an masih belum mapan barangkali. Karena takut gak punya rumah, mobil, pasangan, status yang wow, dan caption keren di status-status sosmed. Barangkali itu. Tapi honestly, semua itu cuma kulit yang sebenarnya kita kejar adalah rasa aman. Tapi sayangnya banyak dari kita mencarinya di tempat yang salah. Kita itu berpikir semakin keras mengejar sesuatu, maka itu tanda kita pantas mendapatkannya. No. Padahal hidup nggak selalu soal effort, kadang hidup soal arah. Dan kalau arah kamu salah, meski kamu spiritnya sekuat tenaga, kamu tetap nggak akan sampai, tetap nggak akan nyampe. Kenapa? Kita itu mesti berhenti mengejar. Ya karena ketika kamu mengejar terus-menerus, kamu itu kehilangan kemurnian energi. Kamu akan menjadi stres, kamu akan menjadi panik, kamu jadi ngebandingin diri kamu dengan standar hidupnya orang lain. Kamu jadi mudah kecewa. Dan yang lebih parah lagi, kamu jadi rela diperlakukan tidak baik asalkan tetap merasa sedang berjuang. Nah, itu nonsens banget. Kita bukan pejuang yang harus bunuh diri demi menang. Kita itu manusia yang berhak memilih untuk mundur, untuk istirahat, dan untuk menyadari bahwa yang pantas untukku gak akan membuatku merasa harus menjadi orang lain. Jadi stop, berhenti mengejar, bukan berarti menyerah. Berhenti mengejar itu adalah kebangkitan kesadaran. Kesadaran bahwa aku gak perlu ngejar cinta yang gak menghargai aku. Kesadaran bahwa aku gak harus selalu membuktikan apapun. Kesadaran bahwa aku berhak untuk hidup damai dan tenang tanpa harus membuktikan apapun kepada orang lain. Nah, kenapa yang dikejar itu kok seolah-olah justru semakin menjauh, semakin sulit untuk kita dapatkan. Bahkan bisa jadi apa yang kita kejar itu bahkan mungkin hilang. Because yang kamu kejar itu bisa ngerasain energimu. Semakin kamu memaksa, semakin kamu ngotot dan ngeyel, semakin semesta akan menjauhkanmu. Karena semesta itu bekerja berdasarkan ketenangan, bukan kepanikan, berdasarkan kelimpahan, bukan berdasarkan rasa kekurangan. Mungkin orang yang kamu kejar-kejar itu bukannya dia nggak mau, tapi dia merasa kamu itu nggak menghargai diri kamu sendiri. Kamu terlalu murah hati dengan waktu dan perhatian. Padahal harga diri kamu nggak seharusnya dilelang, ya kan? Dan pekerjaan yang kamu paksakan, even though kamu pikir itu passionnya kamu, tapi kalau harus terus mengorbankan kesehatan mental kamu, it doesn't make sense. Bukan berarti kamu itu lemah, tapi mungkin itu memang bukan diperuntukkan untuk kamu. Dan yang terbaik itu sebenarnya telah menunggu untuk menemukanmu. Now, here's we come, the great moment. Saat kamu mulai berhenti mengejar dan mulai memancarkan, you will start becoming magnetic. You radiate calmness. Kamu tidak lagi cari, tidak lagi nyari-nyari, tapi menyiapkan. Kamu tidak lagi ngemis-ngemis atau memohon-mohon, tapi kamu
menerima. Yang terbaik sudah dikodekan untuk menemukanmu, tapi dia menunggu versi terbaik dari dirimu, dan versi terbaik itu akan muncul saat kamu gak lagi desperate, saat kamu gak lagi menyamar demi untuk diterima, saat kamu mulai mencintai diri kamu sendiri dan jujur terhadap diri kamu sendiri seapa adanya dengan sadar dan menjaga energi seperti ibaratnya menjaga harta karun. Kamu konsisten menjaga energi itu. Kamu menjadi diri kamu seapa adanya, gak ngoyo, gak ngeyel, gak ngotot. Seperti seapa adanya, mengalir aja begitu, ikut alurnya semesta. Karena ternyata yang terbaik bukan yang datang saat kamu kejar mati-matian, tapi yang datang saat kamu udah gak takut kehilangan siapa-siapa, gak takut kehilangan siapapun, rileks aja. Yang diperuntukkan untukmu pasti itu akan hadir untuk kamu, gak akan pernah salah alamat, gak akan pernah tertukar. Jadi gak perlu ngeyel, ngejar, ngotot, gak perlu. Tanda-tanda kamu sudah masuk di fase mengejar itu apa? Tanda-tandanya kamu kalau sudah masuk di fase menarik, bukan mengejar, itu apa? Tandanya kamu itu sudah menjadi tenang, calmness, you don't chase, but you choose. Tapi berhenti, kamu itu bisa berhenti membanding-bandingkan, dan kamu percaya bahwa waktu orang lain gak sama dengan waktunya kamu, karena setiap individu itu memiliki waktu yang berbeda, gak sama. Kamu itu menjaga batas, kamu gak lagi overgiving demi untuk diterima. Kamu tahu kapan harus mundur, kamu gak takut sendirian, kamu gak mengukur harga diri dari siapa yang stay. Kamu percaya whenever waktunya tiba, yang terbaik pasti akan datang. Bukan karena kamu itu mengejar-ngejar dengan ngotot dan ngeyel, tapi karena kamu itu memang pantas untuk ditemukan. Berarti mengejar itu bukan berarti kehilangan arah. Berhenti mengejar bukan berarti kehilangan arah. Itu berarti kamu itu memilih untuk fokus memperbaiki getaran dan kualitas diri. Kamu bukan gagal karena menyerah, kamu itu dewasa karena menyadari aku tidak harus menyiksa diri untuk sesuatu yang gak kunjung menjadi milikku. Kamu gak harus paham semuanya sekarang. Somehow kehidupan akan memandu kamu, menuntun kamu, menunjukkan kepada kamu kalau kamu belajar percaya. Ingat ya teman-teman, ingat ya slogannya Cawan Kosong, syukuri yang ada, perjuangkan yang memperjuangkanmu, dan lepasin yang telah berlalu. Apapun masalah hidup kamu saat ini, aku doain segalanya dimudahkan. Teman-teman, thank you banget ya yang udah nge-share link video ini ke grup-grup komunitas sebelah ya. Thank you very much, karena kalian itu bukan cuma klik tombol share, tapi udah jadi bagian dari penyebar energi positif untuk semesta raya ini. Gak semua pahlawan pakai jubah, terkadang mereka itu cukup pakai kuota dan niat baik dan tulus. Pokoknya kalian itu top markotop deh, keren abis. Dan Cawan Kosong mengucapkan satu share darimu bisa jadi satu cahaya buat jiwa yang lagi gelap ya. Love you all guys. Nah, buat kamu yang udah nonton sampai di detik ini, thank you very much. Terima kasih karena kamu bukan cuma penonton biasa, tapi juga pejalan yang udah berani mampir ke ruang ini, mendengar, merenung, belajar bareng, bukan cuma dari isi videonya, tapi juga dari isi hati kamu sendiri. Terkadang hidup gak harus buru-buru dipahami, tapi cukup dijalani dengan hati yang tenang dan kepala yang gak harus keras kepala ya. Aku doain ya, setiap langkah-langkah kamu dilapangkan, setiap
pintumu diketukkan oleh keberkatan, dan setiap hatimu dikuatkan oleh hal-hal yang gak kamu sangka-sangka. Kesehatan kamu dijaga, rezekimu ditambah, dan hatimu dijauhkan dari yang bikin trauma berkepanjangan. Pokoknya kamu akan disayang oleh Tuhan alam semesta, ditenangkan semesta, dan didekatkan dengan semua yang bikin kamu utuh kembali ya. By the way ya teman-teman, tapi mohon maaf ini ya, aku izin pamit dulu ya gengs, soalnya ada urusan negara-negara perasaan yang harus aku hadiri hari ini. Aku udah mau OTW urgent ke bandara nih. Aku mau terbang ke Panama naik jet pribadi pastinya untuk menghadiri konferensi pers rahasia ya tentang perasaan yang gak kunjung reda dan logika yang terus-menerus dikalahkan oleh cinta. Jadi sekian dulu deh cerita dari aku. Teman-teman jangan lupa ya, jaga hati kamu, jaga dompet kamu, jaga logika kamu, jaga pikiran kamu supaya tetap waras ya. Sekian dulu cerita dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.